Ya, selamat datang ke kuliah perpindahan energi. Hari ini kita akan membahas mengenai perpindahan energi, dan topik-topik ini adalah topik pengenalan. Jadi kita akan memperkenalkan, pertama itu adalah mengenai perpindahan energi yang terjadi secara molekuler, yaitu ada kaitannya dengan konduktivitas. Jadi kita akan meninjau bagaimana konduktivitas ini berubah-ubah ya, dan bagaimana mencari nilai-nilainya untuk kasus-kasus tertentu. Kemudian kita juga akan membahas perpindahan energi yang terjadi secara konvektif, dan kita akan membahas secara overall. Nah, yang pertama, untuk perpindahan energi secara molekuler, mungkin Anda sudah cukup familiar, yaitu ini berkaitan dengan konduktivitas ya. Secara umum konduktivitas itu terjadi, Anda bisa melihat fenomena yang terjadi di depan ini ya. Di gambar ini ada dua pelat ya, yang awalnya memiliki suhu yang sama. Ketika kita naikkan suhu pelat bawah ya, maka Anda bisa lihat di gambar ketiga ini, suhu akan mulai berubah untuk bagian-bagian yang dekat dengan pelat bawah ya, dimana awalnya ya mungkin yang bagian-bagian yang agak jauh ini belum terpengaruh, tapi bagian yang dekat ini akan mulai naik suhunya. Sampai di akhir akan terjadi profil suhu, di mana suhu yang bawah ini karena lebih besar ya, maka dia akan menurun sampai ke T0 ya, suhu yang sesuai dengan pelat atas. Nah, kalau kita perhatikan ya, fenomena yang barusan itu disebut juga dengan fenomena konduktivitas panas. Dan secara matematik, kalau kita kaitkan antara laju panasnya dengan beda suhunya ya, ketika kita perhitungkan faktor-faktor apa saja yang berkaitan ya dengan fenomena tadi, kita akan dapat hubungan matematik ya. Laju panasnya dibagi dengan luas penampang perpindahan panasnya, itu sama dengan K dikali dengan delta T ya, beda suhu, dibagi dengan Y. Y ini adalah jarak antara kedua pelat tadi. Nah, K ini ya, adalah yang kita sebut dengan konduktivitas panas lempengan. Kalau kita ambil bentuk diferensialnya, di mana Q per A ini itu adalah sama dengan flux panas Q kecil sama dengan negatif K dikali delta T per Y. Ini disebut juga dengan gradien suhu, jadi dt per dy. Nah, bentuk diferensial ini disebut juga hukum konduktivitas panas Fourier ya, dalam satu dimensi. Kalau kita ingin memperhitungkan untuk dimensi 3 dimensi ya, maka kita bisa bagi dia menjadi Qx, Qy, dan Qz. Ini ada kesalahan ya. Ini adalah X. Nah, dalam bentuk vektor ya, kita bisa tulis Q ya, vektor Q itu sama dengan negatif K dikali divergen T. Nah, untuk perpindahan panas sendiri sebenarnya selain konduktivitas panas ya, ada istilah yang juga sering dipakai, misalnya difusivitas panas dan bilangan Prandtl. Ya, Anda bisa lihat ekspresi keduanya di sini, dimana ya kalau Anda perhatikan Q ini tadi adalah flux panas, T ini adalah suhu, Y ini adalah jarak ya, K konduktivitas, Cp di sini ini adalah kapasitas panas ya, yang berdasarkan satuan massa. Rho tentu saja merupakan densitas. Alpha itu adalah difusivitas panas. Di sini P di sini adalah viskositas kinematik, dan mu adalah viskositasnya. Nah, sama seperti viskositas, konduktivitas ini juga berubah terhadap suhu dan tekanan ya. Kalau ada data kita langsung pakai, tapi kalau tidak ada, metode berikut ini bisa digunakan. Jadi kita cari ya berdasarkan nilai
suhu dan suhu kritis, kemudian tekanan dan tekanan kritis. Nah, kita bisa cari nilai konduktivitasnya. Nah, ini untuk senyawa monoatomik. Nah, kalau sebenarnya ya untuk gas pada densitas rendah itu bisa kita langsung menggunakan persamaan saja ya, karena sudah ada teori ya, yang dipahami dengan baik ya. Untuk gas monoatomic encer ya, konduktivitas termalnya itu dapat dijelaskan menggunakan teori kinetik gas. Nah, tentu ini ada beberapa ya rumus-rumus ya, jabaran rumusnya. Nah, mengenai teori kinetik gas itu sendiri tidak akan dijelaskan dalam materi ini ya. Jadi sini hanya dijelaskan bahwa kita bisa mencari laju molekuler rata-rata menggunakan persamaan ini, kemudian jarak tabrakan rata bisa kita cari menggunakan persamaan ini ya. Kita bisa mencari kapasitas molar panas ya pada volume konstan adalah nilainya ini. Kemudian ya konduktivitas panas ya bisa kita cari menggunakan persamaan berikut ini. Kalau kita substitusi nilai mu dan lambdanya ya, kita akan peroleh konduktivitas panas untuk gas monoatomik itu sangat sederhana, tinggal kita gunakan rumus ini saja untuk mencari nilainya. Nah, untuk gas poliatomik densitas rendah kita bisa modifikasi sedikit ya menjadi bentuknya seperti ini. Nah, kalau dia bentuk campuran gas ya kita harus memperhitungkan fraksi-fraksinya. Nah, untuk cairan juga sebenarnya sudah ada. Kalau kita gunakan tadi berdasarkan teori gas tadi ya, kita adaptasikan, kita akan peroleh ya, bahwa untuk cairan kita bisa menggunakan persamaan berikut ini. Nah, untuk padatan sendiri ya sebenarnya untuk padatan tidak ada yang bentuknya umum seperti gas dan cairan tadi, karena padatan itu sendiri terlalu banyak faktor. Nah, jadi pertama misalnya kalau dia padatan yang memiliki fasenya itu adalah kristalin, maka kita harus memperhitungkan ukuran kristalnya dan fase kristalnya. Untuk yang amorfous, derajat orientasi molekuler. Untuk yang materi berpori ya, berapa ukuran porinya, fase kosongnya, dan apakah di dalam pori itu ada fluida yang terperangkap, yaitu akan mempengaruhi konduktivitas panas padatan tersebut. Ya, jadi untuk padatan konduktivitas panas itu sangat rumit ya. Nah, untuk logam murni ya itu masih bisa dijelaskan ya, dan salah satu relasi yang paling berguna untuk logam murni itu adalah kita bisa mencari konduktivitas panas menggunakan persamaan ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas perpindahan energi yang terjadi secara konvektif. Tentu Anda masih ingat mengenai materi kita yang perpindahan momentum ya yang terjadi secara konvektif. Jadi untuk perpindahan energi yang terjadi secara konvektif itu terjadi akibat perpindahan massa. Jadi dalam suatu massa ya, massa fluida itu sebenarnya sudah terkandung energi. Jadi ketika kita memindahkan fluida tersebut, maka akan terjadi perpindahan energi akibat energinya dibawa oleh massa fluida tersebut. Nah, untuk mencari berapa banyak ya energi yang berpindah akibat perpindahan massa atau secara konvektif ya, kita bisa mencarinya menggunakan persamaan berikut ini ya. Jadi bisa kita pecah laju perpindahan energinya itu menjadi laju volumetrik dikali berapa sih energi persatuan volumenya. Energi persatuan volumenya ya secara sederhana kita bisa bagi menjadi 2
Pertama adalah energi kinetik persatuan volume, ya. Dengan mengutak-ngatik sedikit ya persamaannya, kita akan memperoleh energi kinetik persatuan volume itu menjadi setengah rho V kuadrat. Energi dalam persatuan volume cukup kita ambil ya dari energi dalam persatuan massa dikali densitas. Nah, sedangkan laju volumetrik kita bisa bedah menjadi laju alir ya dikali dengan luas penumpang. Tentu ini adalah laju alir rata-rata. Laju perpindahan energi ke arah X ya kita bisa ekspresikan menjadi bentuk ini. Nah, ketika kita ingin meninjau perpindahan energi secara keseluruhan ya, kita perlu menggabungkan beberapa perpindahan energi. Jadi kalau kita ekspresikan dalam flux ya, flux energi ya, maka kita perlu memperhitungkan flux energi konvektif yang tadi, kemudian flux panas ya, yang berpindah secara molekuler berdasarkan hukum Fourier. Dan yang terakhir kita juga perlu mengintegrasikan flux kerja ya secara molekuler ya. Kalau flux kerja itu kita bisa ambil dari tekanan dikali dengan kecepatan. Kalau kita utak-atik sedikit ya, sebenarnya kita juga bisa pecah ya persamaan yang molecular work ya dan juga convective energy flux ini itu berubah ya. Perhatikan di bagian ini itu ada sedikit perubahan di mana kita mengambil tekanan ini kita pisah ya, sehingga kita peroleh ini menjadi tegangan geser dikali dengan kecepatan. Ya, itulah mengenai flux energi ya. Nanti kita akan lanjut ke peneracaan.